Ya, jadi kalau dulu sama seperti anak-anak muda yang lain ya, apalagi waktu itu kan belum mengenal Islam. Nah, maka masa kecil saya tuh ya penuh dengan segala macam hal-hal yang melalaikan ya. Malas sekolah, terus kemudian main game terus. Dan dalam bidang keluarga juga sama, seperti anak-anak muda yang sekarang. Mereka tidak punya panutan, nggak punya teladan. Saya juga sama. Bahkan kalau ditanya siapa sih orang yang paling saya benci? Nah, jawaban saya orang saya yang paling benci itu adalah bapak saya sama kakak saya. Tapi sebaliknya SMP kelas 3 ketika saya mikir lagi, ternyata saya menemukan dengan akal saya itu bahwa tidak mungkin Tuhan tidak ada. Karena terlalu rumit alam semesta ini kalau Tuhan tidak ada. Nah, karena itulah saya menjadi percaya dengan Tuhan. Tapi saya nggak tahu Tuhan ini siapa. Alhamdulillah ketika semester ketiga kuliah tahun 2002 saya berjumpa dengan seorang ustadz yang menjelaskan kepada saya Islam. Nah itu Masya Allah, ketika saya dijelaskan tentang Islam itu kepala saya itu seolah-olah terbuka. Ini kehidupan. Oh ternyata ada pencipta. Oh ternyata pencipta itu namanya Allah. Dan yang paling penting adalah ngapain saya ini ada di dunia. Nah, saya jadi tahu, oh ternyata Masya Allah, setiap perbuatan saya di dunia ini adalah untuk saya pertanggungjawabkan di depan Allah itu. Karena itulah pertanggungjawaban itu nanti harus dipersiapkan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Sesuai dengan perintah-perintah Allah. Dan kalau memang kita mencintai Islam, kita masuk Islam benar-benar karena sebuah alasan yang sangat jelas, maka ada sebuah rasa bahwa apa yang kita dapatkan ini, kita ingin agar orang lain mendapatkannya juga. Nah karena itulah dakwah itu harus dilakukan. Hidup saya tuh tiba-tiba jadi berarti. Hidup saya tuh tiba-tiba menjadi ada tujuannya. Lalu apa yang saya lakukan? Lalu saya mempelajari bahasa. Pelajaran saya sangat benci sebelumnya untuk menulis dan itu untuk berdakwah. Saya lantas mempelajari sejarah untuk membuktikan bahwa bisyarah Rasulullah atau janji Rasulullah itu adalah sesuatu yang nyata. Untuk apa? Untuk berdakwah, meyakinkan pada orang bahwa kebangkitan Islam itu pasti akan datang. Lalu saya berbicara pada anak-anak muda agar mereka tidak memanfaatkan waktunya itu dengan cara-cara yang lalai, tapi memanfaatkan waktunya itu mempersiapkan diri untuk masa depan mereka. Gimana caranya agar kehidupan mereka ini di masa muda itu berarti untuk masa depannya. Kalau kita mengikuti tren, mengikuti style itu tidak akan pernah habis. Senantiasa berubah, senantiasa harus menyesuaikan diri dengan zaman yang ada. Ternyata apa yang kita dapatkan? Ikut-ikut itu bisa jadi dua hal, bisa jadi ikut-ikut yang baik dan bisa jadi ikut-ikut yang jahat. Tapi kebanyakan adalah ikut-ikutan yang jahat. Karena kenapa? Yang jahat, yang buruk senantiasa mudah diikuti. Mengumbar aurat dengan kata-kata yang kasar, seolah-olah mereka mengatakan, iya memang kami ini ya jahat, tapi kami jujur. Ini kan style yang sekarang. Tapi besok bisa jadi berubah lagi, lebih parah lagi. Mungkin lebih permisif lagi, mungkin lebih jahat lagi, mungkin lebih jelek lagi. Tapi tentu saja sebagai anak muda yang kita pikirkan bukan itu. Life is a choice. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Maka apa yang kita pilih sekarang akan mempengaruhi siapa kita di masa depan. Style yang kita miliki sekarang akan mempengaruhi siapa kita, jati diri kita di masa depan. Nah, karena itulah di dalam Islam, style itu sederhana. Style yang benar adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini style yang tidak mungkin salah. Style yang tidak mungkin kalah. Style yang tidak bisa berubah dari dulu sampai sekarang sampai nanti yaumil kiamat. Inilah the real style.